Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Di sini saya mau mereview tes uji jalan, tentunya di bagian arem ya, arem belakang. Kemarin saya sudah buatkan video untuk penggantian bos arem pakai bearing dengan kode 6901. Kita pakai 6 bearing ya teman-teman kemarin. Nah, ini tadi sudah saya tes jalan kurang lebih 36 kilo ya, dengan kondisi jalan yang lumayan susah juga ya karena kondisi di pedesaan. Untuk hasilnya cukup memuaskan teman-teman. Jadi roda belakang sudah tidak ngegol lagi. Biasanya yang sebelumnya sudah geol-geol tidak ngegol lagi. Nah, kondisi aremnya ini benar-benar kencang teman-teman ya. Nah, ini benar-benar kencang, sudah tidak oblak lagi untuk di bagian sini. Khususnya biasanya kebanyakan itu yang sering kalah itu yang sebelah kiri ya. Jadi ini itu oblaknya itu ke kiri. Kalau kita goyang rodanya itu ke kiri nih, tapi kalau ke kanan ini jarang, lebih banyak yang sebelah kiri. Untuk hasilnya cukup memuaskan teman-teman. Dan semoga saja ini bisa bertahan lebih lama daripada kita pakai bos arem yang originalnya ya. Apalagi kalau kita memakai bos arem yang KW atau yang biasa, mulai dari harga 50 ribuan sudah dapat. Tapi untuk pemakaian dengan kondisi jalan di pedesaan itu hanya kuat tidak lebih dari 6 bulan ini yang sudah saya rasakan teman-teman. Saya sudah 2 kali penggantian bos arem ini, itu 6 bulan lebih lah saya sudah ganti 2 kali. Dan semoga saja ini bisa bertahan setahun 2 tahun atau bahkan lebih ya. Nah, jadi nanti setiap bulan saya akan mereview gimana hasilnya. Kalau jadi intinya gini teman-teman, kalau misalkan memang ini ternyata 2 bulan atau 3 bulan sudah oblak lagi ya, berarti untuk penggantian bos arem dengan bearing 6901 ini tidak recommended ya. Jadi teman-teman saya apa ya, jadi gini, kalau misalkan dalam jangka pemakaian rutinitas harian ya untuk bekerja, terus kemudian nanti belum sampai 6 bulan atau bahkan cuma 2 atau 3 bulan sudah oblak, berarti ya saya sarankan teman-teman jangan menggunakan dengan metode yang sudah saya lakukan ini. Jadi mending berarti harus ganti bos arem, terutama ya kita gantinya mending yang original saja ya. Tapi kalau misalkan ini nanti bisa kuat setahun atau 2 tahun lebih ya, berarti teman bisa jadi rekomendasi juga buat teman-teman yang sering mengeluhkan bos arem motor Vixen itu yang sering oblak. Nah, jadi nanti teman-teman bisa gunakan cara seperti yang sudah saya lakukan ini. Jadi nanti setiap bulan saya akan review hasilnya gimana. Jadi sebelum teman-teman melakukan penggantian ini, jadi teman-teman sudah tahu lah intinya untuk plus minusnya. Sejauh ini ya mungkin karena masih 1 hari ya pemakaian, sejauh ini saya belum merasakan untuk minusnya gimana. Tapi untuk kelebihannya ya memang cukup mantul sekali teman-teman. Nah, karena kebanyakan motor Vixen itu yang sering dikeluhkan para pengguna Vixen, khususnya ini Vixen NVL ya, itu yang paling sering itu ada 3 teman-teman. Yang satu yang sering kena adalah bos armnya ini. Kemudian yang kedua itu ini teman-teman. Sebentar ya. Nah, yang kedua adalah bos conrod ini teman-teman. Bos conrod ini juga sering kalah. Nah,
Satu lagi yang teman-teman perhatikan ya. Jadi misalkan kan ini ada 4 bos ya. Yang satu nempel di arem yang bagian bawah. Itu sudah teman-teman ganti. Tapi ketika roda ini diangkat, nah roda ini diangkat ke atas masih ada selah yang atau ada oblak yang lumayan banyak ya kalau ini kita angkat ke atas. Nah, itu berarti bukan hanya bosnya saja. Jadi waktu penggantian bos arem bos kondut ini yang perlu teman-teman perhatikan adalah juga ini apa ini ya mountingnya ya yang melengkung ini teman-teman. Itu teman-teman perhatikan untuk khususnya yang sisi dalam sini ya. Yang sisi dalam sini kan ada dua. Itu yang di tempat bautnya itu masih mulus atau sudah termakan. Jadi kalau misalkan termakan, solusinya, kalau misalkan ini termakan, ini karena juga ngaruh juga ya teman-teman. Apalagi untuk lubang tempat bautnya ini sudah longgar. Solusinya adalah yang termakan ini dibalik teman-teman. Jadi yang termakan ini ditaruh di luar. Nah, kalau punya saya yang sebelah kiri ini masih bagus ya. Jadi ya saya tetap pasang seperti aslinya. Tapi yang sisi kanan ini sudah sedikit termakan. Jadi yang termakan saya taruh di luar teman-teman. Termakannya karena ini kan ada bosnya gitu kan. Nah, ditekan kan kita kencengin pakai baut. Nah, jadi kemakan kayak gini. Jadi itu solusinya teman-teman balik saja. Jadi tidak perlu melakukan penggantian ya. Jadi yang termakan ini ditaruh di luar. Oke. Itu dua kelemahan motor fiction. Yang satu lagi adalah komstir, teman-teman. Nah, komstir ini memang sering oblak. Jadi saya juga sudah buatkan videonya cara mengganti komstir dan cara ngakalin komstir khususnya untuk part yang biasa atau part KW ya. Itu agar tidak mudah oblak. Nah, jadi kan kalau yang orinya apa yang biasa seperti orinya itu kan di pelornya itu ada rumahnya yang dari plastik gitu kan. Nah, yang plastik ini kita buang saja teman-teman. Kita buang langsung kita tata. Jadi kita kasih stempet, kemudian kita tata satu persatu. Jadi intinya full pelor semua. Kalau misalkan teman-teman mau melakukan penggantian, teman-teman tidak perlu beli pelor lagi ya dengan ukuran yang sesuai. Jadi yang lama itu kita bisa ambil pelornya. Jadi untuk menambahkan karena kalau cuma kita lepas terus kita nggak tambahi pelornya itu akan kurang. Oke, sementara ini ya setahu saya kekurangan fiction itu ya 3 itu yang paling sering kena ya. Kalau untuk lain-lain sih selama ini ya belum ada kendala juga. Alhamdulillah masih awet-awet juga. Untuk laker roda ataupun laker gear ini ya juga aman-aman semua. Oke, semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Kita saling sharing, saling berbagi. Dan nanti setiap bulan saya akan mereview hasilnya gimana setelah kita melakukan penggantian bos arem dan dengan menggunakan bearing 6901. Oke, mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.